Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit menjelaskan tentang konsep kode etik guru. Yang pertama yaitu pengertian kode etik. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Yang kedua yaitu kode etik guru atau pendidik. Kode etik pendidik adalah pola aturan, tata cara pedoman berperilaku, norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau relationship antara pendidik dengan lembaga pendidikan sekolah, pendidikan dengan sesama pendidik, pendidik dengan peserta didik, dan pendidik dengan lingkungannya. Sebagai sebuah jabatan pekerjaan, profesi pendidik memerlukan kode etik khusus untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut. Selanjutnya yaitu sumber kode etik guru atau pendidik di Indonesia. Yang pertama yaitu dari nilai-nilai agama Pancasila, yang kedua nilai-nilai kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga yaitu nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Selanjutnya yaitu kode etik menurut ISPI atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia dalam temu karya pendidikan ketiga dan Rakornas di Bandung tahun 1991 mengemukakan kode etik Sarjana Pendidikan Indonesia sebagai berikut, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan jujur berdasarkan dan UUD 1945. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik. Yang ketiga, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, yaitu selalu menjalankan tugas dengan berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan. Dan yang terakhir yaitu selalu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi kode etik pendidik secara umum. Yang pertama yaitu agar pendidik memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Yang kedua yaitu agar pendidik bertanggung jawab atas profesinya. Yang ketiga agar profesi pendidik terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Nomor 4, agar pendidik mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga jasa profesi pendidik diakui dan digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu agar profesi ini membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir ialah agar profesi pendidik terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. Fungsi kode etik pendidik menurut Sultan Zanati dan Shimyar Syahrun. Yang pertama, agar pendidik terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena sudah adanya landasan yang digunakan sebagai acuan. Yang kedua, yaitu untuk mengatur hubungan pendidik dengan peserta didik, teman seprofesi, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku pendidik agar lebih bertanggung jawab dalam profesinya. Yang keempat, yaitu sebagai pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugasnya. Asosiasi Kode Etik Pendidik. Pasal 1 menerangkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, serta pada pasal 43 menjelaskan bahwa 1. Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode
guru pembentuk kode etik. Yang kedua yaitu kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi norma dan etika yang mengikuti perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Selanjutnya yaitu tujuan kode etik pendidik. Yang pertama, menempatkan pendidik sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua yaitu para pendidik mempunyai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik. Yang ketiga, para pendidik dalam bercermin diri mengenai tingkah lakunya, apakah sudah selaras dengan profesinya ataukah belum. Yang keempat, para pendidik dapat menjaga perilakunya agar martabatnya tetap terjaga sebagai seorang pendidik profesional. Yang kelima, pendidik dengan cepat memperbaiki diri apabila yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma yang telah dirumuskan. Yang terakhir yaitu para pendidik menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat umum. Selanjutnya yaitu poin-poin kode etik pendidik. Yang pertama yaitu pendidik berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, pendidik memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, pendidik berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, pendidik menciptakan suasana seolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, pendidik memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, pendidik secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, pendidik memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, kesetia kawanan sosial. Yang terakhir, pendidik secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir yaitu pendidik melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.